Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bersihan Nur. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 5 kelas A. Di sini saya ingin mempraktikkan untuk memandikan jenazah. Itu salah satu fardu kifayah. Apabila dilaksanakan oleh salah satu kelompok, maka yang kelompok lainnya tidak akan mendapatkan dosa. Untuk memandikan jenazah, pastinya sebelum memandikan itu ada orang yang menghadap sakaratul maut. Apabila kita ada di sampingnya, maka kita diharuskan untuk membimbing si yang menghadap sakaratul maut ini. Maka kita berada di sebelah telinga kanan seperti berikut. La ilaha illallah. Apabila si mayat tersebut sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau La ilaha illallah saja, maka jangan ada lagi itu untuk membimbingnya, cukup sekali saja. Kata Nabi, apabila ada salah satu dari kalian sebelum meninggal, artinya sudah jasad sebelum diambil oleh malaikat, itu dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau La ilaha illallah, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah si orang tersebut meninggal, maka sudah mayit. Artinya kalau seseorang itu meninggal, matanya itu apabila terbuka ditutup seperti ini, sebelah kanan ya. Kalau sudah tertutup bagian mata dan dagu masih terbuka, maka itu harus ditutup juga. Caranya menutup itu bisa tangan begitu, kalau tidak bisa semacam tali diikat sampai ke kepala. Maka selanjutnya kalau sudah dagu tertutup dan mata tertutup, selanjutnya yaitu mengiamkan tangannya. Nah, tangannya itu seperti ini. Tapi ini dua tangannya, bukan satu begini. Nah, selanjutnya kalau sudah bagian anggota yang ketiga tadi itu dilakukan, maka selanjutnya itu mayat itu ditutup. Maaf, ini sarungnya sebagai simulasi saja. Kalau bisa kain yang tipis yang tembus air gitu. Setelah ditutup bagian mayat ini, maka selanjutnya itu meletakkan posisi mayat ke kiblat. Kemana ke kiblat, maka posisi di sana posisi mayat. Maka selanjutnya adalah yaitu mempersiapkan apa-apa yang harus dipersiapkan untuk memandikan jenazah. Alat-alatnya itu bisa seperti berikut. Sebelum memandikan jenazah, maka kita diharuskan untuk sarung tangan. Tidak boleh menyentuh kulit kita dengan kulit si mayat. Sarung tangannya itu sarung khusus ya, bukan sarung sepeda motor begini, bukan. Itu ada sarung tangan khusus agar tidak bersentuhan langsung dengan si mayat. Kenapa? Supaya kulit mayat ini sebenarnya sangat sensitif. Nah, jadi kita harus pakai sarung tangan. Dan untuk memandikan mayat ini harus 4 orang atau 3 orang. Kenapa? Karena untuk memudahkan, satu untuk memandikan, satu dari pihak keluarga, dan satu untuk bagian kuku dan kaki untuk membersihkan najisnya. Yang keempat yaitu untuk membersihkan najis di bagian mata atau kotorannya dan hidung dan telinga. Sebelum memandikan itu, alangkah baiknya dari pihak keluarga itu menyiramnya sebagai untuk melihat terakhir kalinya begitu. Untuk membersihkan najis di bagian kuku itu harus ada semacam lidi atau alat untuk membersihkan gigi. Nah, ini kalau tajam itu maka ditumpulkan seperti terlebih dahulu ditumpulkan untuk membersihkan di bagian kuku si
mayat ini agar air tersebut resap, artinya sampai ke bagian dalamnya itu. Kotorannya ada di mata, telinga itu harus pakai kain. Jadi pihak keluarga dahulu menyiramnya terlebih dulu, menyiram bagian kanan terlebih dahulu, siram seperti biasa. Pihak keluarga yang lain itu melihat untuk terakhir kalinya. Setelah dari pihak keluarga ini menyiram, maka keluarga-keluarga yang lain melihat ini disarankan untuk keluar agar jalannya memandikan jenazah ini lancar. Dan setiap dari 4 orang ini harus ada 1 orang yang memimpinnya, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak semestinya selama itu tidak keluar dari syariat. Langkah pertama sebelum memandikan jenazah yaitu membersihkan najis dan kotoran. Nah, karena tadi ada 3 orang, maka yang pertama tadi yaitu membersihkan bagian kuku, kaki. Nah, itu dari yang pertama. Yang kedua yaitu membersihkan bagian mata, telinga, hidung. Ini 1 orang membersihkannya yaitu harus pakai kain. Kainnya itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Membersihkannya itu jadi ini dibuka. Membersihkannya itu di bagian mata ini. Bagian mata ini. Ini kalau sudah dibersihkan ini, kain ini harus dibuang. Dibuang. Kemudian diganti yang baru. Untuk sebelah ini sebelah kanan tadi udah, sebelah kiri. Jadi sebelah kiri diganti. Ini harus diganti lagi kainnya. Kemudian ganti kain yang baru untuk hidung sebelah kanan dahulu. Membersihkannya itu harus pakai ini ya. Ini sebelah kanan ini. Jadi bersihkannya sebelah kanan. Itu sampai 3 kali. Kemudian sebelah kiri, sebelah kanan, ini sebelah kanan, sebelah kiri 3 kali. Ini sebelah kanan 3 kali itu dibuang, kemudian ganti yang baru. Sebelah kiri lagi dibuang, ganti yang baru untuk telinga sebelah kanan. Sebelah kanan ini. Jadi kainnya yang baru lagi sebelah kanan, gitu juga 3 kali. Ini pakai sarung tangan ya, sebelah kanan 3 kali. Kalau sudah buang, kemudian selanjutnya diganti yang baru, dibersihkan lagi kainnya, diganti lagi, diambil kain yang baru sebelah kiri. Begitu cara membersihkannya. Kalau ini mayat ini tidak perlu, maka itu ditutup. Ditutup. Kemudian selanjutnya yaitu setelah membersihkan najis, yaitu orang yang ketiga yang memandikan ini, yang sebagai komando ini, dan dari pihak keluarga yang membantu mengambilkan air. Itu air tersebut dicampur dengan sabun. Begitu. Ini sebagian kanan 3 kali. Itu yang membersihkan ini bagi yang si memandikan tadi, dan pihak keluarga ini yang menyiramnya saja. Jadi ada 2 orang itu yang bekerja. Di mana tangan si pemandi ini membersihkan, maka gayung tersebut harus ikut. Ini harus pakai sarung tangan ya. Selanjutnya kepala dibersihkan, bersihkan 3 kali. Kemudian tutup kalau tidak perlu. Tangannya ini untuk membersihkan itu harus di bawah ya, bukan di atas, bukan di sini, tapi di dalam ini, di dalam. Ini sebelah kanan terlebih dahulu 3 kali di dalam, kemudian sebelah kiri juga di dalam 3 kali. Tangannya juga dibersihkan 3 kali, sebelah kanan, sebelah kiri, pakai sabun. Pakai sabun. Kemudian itu selanjutnya dibalik. Jadi untuk membalik ini ada 3 orang.
satu di kaki, satu di kepala. Nah, ini dibalik begini. Ini jangan sampai kelihatan. Nah, sampai kelihatan. Makanya untuk menghindari itu biasanya harus ada penutup seperti ini. Nah, ditutup begini supaya aurat yang hampir kalian tadi tertutup dia. Nah, jadi mayit ini ditegakkan begitu. Tapi yang bawah dan atas ini menahan. Nah, jadi si pemandi ini membersihkan bagian bawah ini. Nah, sebelah kanan, kemudian kalau sudah selesai diletakkan, dibaringkan seperti biasa, kemudian kalau sudah sebelah kanan, sebelah kiri lagi. Nah, usahakan kain yang untuk ini itu tipis. Bagaimana mengetahui tipis? Itu kalau disiram airnya itu langsung tembus begitu. Ini membersihkan najis. Selanjutnya itu sunah-sunah berwudu untuk si mayit kita wudukan. Pertama apa? Yaitu membersihkan tangannya, membersihkan tangan. Nah, dibersihkan tangan seperti kita berwudu juga. Kemudian selanjutnya menyiwakkannya itu dengan kain. Nah, jadi menyiwakkan dengan kain. Nah, jadi 1, 2, 3. Nah, begitu disiwak dengan kain. Selanjutnya yaitu berkumur. Mengumurkannya itu cukup dikumur, bukan digumur seperti biasa kita berwudu ya, cuman dibaringkan ke kiri atau ke kanan begitu. Kemudian hidung juga sedikit dimasukkan sekedarnya saja tuh. Nah, kemudian setelah sunat-sunatnya dilakukan berwudu, maka kita lakukan untuk mewudukan si mayit. Yaitu pertama bagian muka kita wudukan. Niatnya untuk mewudukan laki-laki yaitu nawaitu wudu'a lihazal mayyiti. Sahajaku wudu untuk mayit laki-laki ini karena Allah. Kemudian untuk perempuan, nawaitul wudu'a lihazihil mayyiti lillah. Sahajaku niat wudu atas mayit ini karena Allah Ta'ala. Kemudian lakukan mewudukan dari muka terlebih dahulu, kemudian tangan seperti biasa, tangan kanan terlebih dahulu, tangan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kemudian rambut ini tidak menyiramnya tapi diusap air lalu diusap. Begitu. Selanjutnya yaitu telinga ini disunatkan juga. Sunat telinga 3 kali. Kemudian kaki begitu 3 kali juga. Setelah kita mewudukan si mayit tersebut, maka kita berniat untuk memandikan si mayit. Nawaitul ghusla ala hazal mayyiti fardalillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan mayit laki-laki ini fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu bagi si laki-laki. Si perempuan yaitu hazihil mayyitati. Karena ini laki-laki, niatnya seperti tadi. Ala hazal mayyiti. Setelah berniat, maka kita menyiramkannya sebelah kanan terlebih dahulu dengan air bersih ya. Tadi kan dicampur dengan sabun. Ini air bersih 3 kali. 1, 2, 3. Nah, begitu juga dengan sebelah kiri 3 kali. Setelah sudah dibersihkan, ini kan bagian depannya saja. Bagian belakang itu harus dibersihkan dengan air juga 3 kali. 3 kali dimiringkan begitu supaya air itu resap. Aurat ini tetap tertutup ya. Nah, begitu. Setelah bersih, maka kita selanjutnya itu harus memastikan apakah kan kubul dan duburnya ini harus bersih. Kalau tidak bersih, maka kita harus membersihkannya lagi. Nah, dibersihkan terus sampai bersih. Begitu. Kalau mandi air 9, maka itu
kalau di atas ini kita menyiramnya itu membacanya itu Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, itu kalau 3 kali di bagian atas kalau mandi air 9. Kemudian sebelah kanannya itu Ghufranaka ya Rahman 3 kali. Kemudian yang kiri Ghufranaka ya Rahim 3 kali. Nah, itu untuk mandi air 9. Setelah sudah dimandikan dengan air bersih, maka selanjutnya yaitu mengganti kainnya ini dengan kain yang kering. Jadi caranya itu di bagian bawah ini kita tarik begitu, kita tarik menyatu. Nah, jangan sampai kelihatan auratnya tersebut. Nah, begitu. Ini basah. Nah, ini kan sudah tertutup, jangan sampai kelihatan. Setelah ini sudah ditutup dengan kain yang kering, maka selanjutnya itu merapikan rambut si mayit. Supaya apa? Supaya menghadap Allah itu indah, dilihat rapi. Nah, jadi di ininya itu disisir ya, supaya rapi menghadap Allah. Itu untuk memandikan. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk memandikan jenazah. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya itu mengapani. Pertama-tama kita siapkan kain kafan untuk laki-laki 3 helai dan untuk perempuan 5 helai. Nah, karena ini untuk laki-laki maka 3 helai. Pertama-tama kita letakkan dulu helai yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya untuk bagian popok atau celananya kita persiapkan juga. Selanjutnya kita ambil atau kita angkat mayatnya untuk dipakaikan kain kafan. Sebelum memasangkan kain kafannya, maka kita kasih minyak atau kita tuliskan terlebih dahulu di bagian dahi dan dada, semisal bismillah atau la ilaha illallah. Itu untuk di dahi atau di dada. Itu menulisnya cukup dengan jari yang kita tambah dengan minyak wangi begitu. Selanjutnya di bagian tangan juga dikasih minyak wangi, bumbu, dan ditutup dengan kapas. Begitu juga dengan kaki, karena yang kita minyaki ini bagian sujud. Artinya dahi, tangan, kaki, lutut. Nah, itu kita minyaki, kemudian kita tutup dengan kapas. Nah, karena ini simulasi, maka untuk mengapani si mayit, maka ini saya buka saja. Nah, pertama-tama kita pasangkan dulu popok atau celananya. Nah, ini kita mengikatnya jangan kencang-kencang, sewajarnya saja mengikatnya.
Selanjutnya, untuk menutup si mayat dengan kain kafan, itu kita ambil bagian sebelah kiri. Karena ini kameranya kamera depan, maka kelihatan sebelah kanan. Kiri dulu, baru kanan. Kemudian kita kencangkan, jangan terlalu kencang juga. Kemudian kita ambil lagi kain yang kedua sebelah kiri. Nah, untuk ini seharusnya ada 2 orang, ada di bagian belakang dan bagian depan. Lanjut, yaitu kain yang sebelah kanan. Nah, kemudian ambil lagi kain yang ketiga sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu untuk mengikatnya itu ada 5 tali. Yang pertama, tali untuk kepala, pundak, yang kedua, yang ketiga pinggul, yang keempat lutut, dan yang kelima kaki. Nah, karena kebiasaan masyarakat apabila ada seorang meninggal, maka itu untuk terakhir kalinya bisa mencium si mayit. Jadi untuk kepala kita nanti saja mengikatnya. Jadi yang kita ikat itu bagian pundak terlebih dahulu. Mengikatnya ini sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan. Karena ini kameranya kelihatan di sebelah kanan, padahal ini sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena biasanya kalau mengubur itu mayit itu menghadap ke kanan, jadi mudah nantinya apabila untuk melepaskan tali tersebut. Kemudian setelah pundak, maka selanjutnya bagian pinggul. Mengikatnya itu juga jangan terlalu kencang. Kemudian lanjut untuk mengikatnya yaitu bagian lutut. Bagian lutut ini kita dari kaki diangkat sedikit lalu diikat. Nah. Kemudian yang terakhir yaitu bagian kaki, bagian terakhir sebelum kepala. Untuk pihak keluarga bisa mencium untuk si mayit, maka kita buka bagian kepala, dimulai dari bagian kanan, kemudian kiri, lalu kanan lagi, kiri, kanan, kain yang terakhir, dan buka. Nah, sebelum nantinya mencium, kalau sudah dicium oleh bagian pihak keluarga, maka nanti dikasih minyak wangi, bumbu, dan untuk menutupnya yaitu kapas. Kalau sudah pihak keluarga mencium, maka kita tutup dari sebelah kiri, kemudian kanan, kain yang pertama, kemudian kain yang kedua sebelah kiri, kemudian kain yang kedua sebelah kanan, sampai kain yang ketiga sebelah kiri dan sebelah kanan. Setelah semuanya tertutup oleh kain, maka selanjutnya yaitu kita ikat. Mengikatnya seperti yang tadi. Nah, untuk bagian mengapani ini
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Mungkin ini saja dari untuk mengapani. Selanjutnya yaitu mensolatkan. Baik, selanjutnya yaitu menyolatkan mayit. Untuk menyolatkan mayit itu ada 7 perkara rukunnya. Yang pertama adalah niat. Niat seperti biasa. Usalli ala hazal mayit arba'at takbiratin fardal kifayah. Sahaja aku sembahyang kifayah atas mayit ini fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu berdiri jika mampu. Nah, itu rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah 4 takbir. Artinya 4 takbir saja, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian yang keempat yaitu membaca Fatihah pada rakaat pertama. Nah, apabila rakaat pertama lupa membaca Al-Fatihah, itu bisa di rakaat kedua atau ketiga takbir yang kedua atau yang ketiga. Kemudian rukun yang kelima yaitu membaca sholawat. Nah, sholawat seperti biasanya kita ketika sholat, yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Kemudian yang keenam yaitu mendoakan mayit. Seperti misalkan Allahumma ghfir laha, itu untuk perempuan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu rukun yang keenam. Untuk takbir yang keempat itu sunat. Seperti Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtinna, untuk perempuan itu sunat. Bisa saja diganti dengan Allahumma ghfir lahu. Bisa saja Allahumma ghfir laha. Tidak mengapa, pada intinya itu mendoakan si mayit tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu salam. Salam di sini maksudnya adalah bacaan. Kalaupun tidak menoleh ke kiri ke kanan tidak apa-apa. Yang penting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wabarakatuhnya itu sunat. Yang wajib hanyalah assalamualaikum warahmatullah. Akan tetapi di dalam sholat sembahyang apabila seseorang menyebutkan wabarakatuh itu tidak ada anjuran. Nah, usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardal kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil fatihati a'tiq riqabana wa riqab hadzal mayyit minan nar. Allahumma anzil rahmah wal maghfirata ala hadzal mayyit waj'al qabrahu rawdatan min
روضة من الجنة ولا تجعل له حفرة من نيران. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.